dulu. Langsung dimulai ya, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali, dapat mengkaji kembali kitab fikih madhab Imam Syafi'i, dan semoga semua yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Salawat dan salam kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi besar kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah memperjuangkan Islam ini dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, sehingga kita dapat merasakan manisnya keislaman ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan kajian kita. Insya Allah 2 pertemuan ke depan, insya Allah kita hatam ya. Kita sisa bab jenazah sama bab zakat saja. Insya Allah kita bab jenazah ini kita bagi 2, pertemuan sekarang sama pertemuan besok. Kemudian pertemuan yang ketiganya ya, kita akan membahas tentang zakat. Dan kalau misalkan pertemuan yang ketiga yang tentang zakat itu masih ada waktu luang, kita akan tasmi', maksudnya dari awal sampai akhir supaya dapat ijazahnya itu, untuk mendapatkan ijazah sanadnya itu. Insyaallah taala. Oke, kita lanjutkan, yaitu pembahasan tentang babul janaiz. Babul janaiz yaitu bab jenazah. Alladzi faslun qala Syekh Salim bin Sumair rahimahullah taala, faslun alladzi yalzimu lil mayyit arba'u khisalin. Yang diwajibkan bagi mayit ada 4 perkara. Wasluhu, yang pertama adalah memandikannya. Wa takfinuhu, kemudian mengkafaninya. Wassalatu alaihi, kemudian mensolatinya. Wa dafnuhu, kemudian yang terakhir adalah mengkuburkannya. Nah, yang keempat ini untuk orang yang normal, yaitu orang yang tidak mati dalam keadaan perang atau syahid dalam keadaan perang, kemudian bukan juga orang yang dalam keadaan haji, bukan juga janin yang berguguran dari perut ibunya. Nah, kemudian kita akan membahas yang berkenaan tentang syahid, yaitu bagaimana ketika ada orang yang syahid. Jadi syahid di sini itu terbagi menjadi 3. Ada syahid dunia dan akhirat. Kemudian ada syahid akhirat tanpa syahid dunia. Ada syahid dunia saja tanpa syahid akhirat. Yang pertama, syahid dunia dan akhirat. Contohnya adalah orang yang berjihad, orang yang mati dalam keadaan perang. Ketika orang yang mati dalam keadaan perang dan ia ikhlas perang atau berjihad itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk lillahi kalimatillah, maka dia mati syahid di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini maka dia diwajibkan untuk dikafani. Ada 2 kewajiban. Yang pertama adalah mengkafaninya, kemudian yang kedua adalah menguburkannya. Dan diharamkan untuk 2 hal. Yang pertama adalah orang yang syahid itu adalah mensolatinya dan memandikannya. Mensolatinya dan memandikannya. Itu untuk orang yang syahid di dunia dan di akhirat. Kemudian ada orang yang syahid di dunia saja, tetapi tidak syahid di akhirat. Nah, silakan Ustaz, tafadhol. Barakallahu fiik. Ada orang yang syahid, yaitu syahid di dunia saja. Yaitu orang yang orang yang syahid di dunia saja, itu adalah orang yang ketika di dalam ma'rakah atau peperangan dia meninggal, tetapi niatnya itu bukan karena Allah. Niatnya adalah untuk dibilang syahid
untuk orang yang supaya orang-orang itu membilang dia kuat, dia tidak ikhlas. Dia berjihad itu tidak ikhlas lillahi ta'ala. Jadi dia cuman syahid, zahirnya itu syahid, tetapi di akhirat kelak dia akan disiksa karena dia berniat perang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya orang yang syahid itu yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam neraka itu adalah ada 3. Yang pertama adalah orang ahlul Quran, yaitu orang penghafal Quran. Jadi dia menghafal Quran itu bukan karena Allah, tetapi dia menghafal Quran itu karena ingin dibilang hafid, ingin dibilang hamalatul Quran dan yang sebagainya. Maka Allah campakkan ia ke dalam neraka. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang dermawan. Dia dermawan bukan ikhlas, bukan benar-benar tulus memberikan sesuatu pada orang lain, tetapi dia ingin dibilang orang yang dermawan, maka dicampakkanlah ia ke dalam neraka. Kemudian orang yang ketiga adalah yaitu mujahid atau orang yang berjihad di jalan Allah. Dia berjihad itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia berjihad itu untuk supaya dibilang kuat, supaya orang-orang itu bilang ia sebagai pahlawan dan yang sebagainya. Maka Allah campakkan ia ke dalam neraka. Maka itu dia disebut syahid di dunia tetapi tidak syahid di akhirat. Maka dia dihukumin sebagai orang yang syahid, tetapi syahidnya di dunia saja. Maka bagaimana? Maka dia punya hak. Maka orang lain itu punya hak ke dia, yaitu wajib baginya untuk mengkafaninya dan mengkuburkannya. Dan diharamkan untuk mensolatinya dan memandikannya, yaitu untuk orang yang syahid di dunia. Kemudian ada syahid di akhirat tanpa syahid di dunia. Ada syahid di akhirat tanpa syahid di dunia. Contohnya apa? Orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, kemudian orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam, orang yang meninggal dalam keadaan terbakar, orang yang meninggal dalam keadaan sakit paru-paru, orang yang meninggal dalam keadaan ada penyakit di perutnya, itu semuanya adalah syahid di akhirat, tetapi di dunia tidak dianggap sebagai syahid. Dalam hal ini, maka ia diwajibkan 4 perkara ini, yaitu memandikannya, kemudian mengkafaninya, kemudian mensolatinya, dan mengkuburkannya. Ya, jadi itu tadi ada syahid itu ada terbagi menjadi 3, syahid di dunia dan akhirat, yaitu dia diwajibkan untuk diwajibkan untuk mengkafaninya dan mengkuburkannya, dan diharamkan untuk memandikannya dan mensolatinya. Kemudian ada orang yang syahid di dunia, dia diwajibkan untuk orang syahid di dunia itu wajib untuk dikafani, kemudian dikuburkan. Lah untuk orang yang syahid ini dikafaninya bukan dengan kain kafan, yaitu dengan pakaian yang ia pakai untuk perang, karena supaya menjadi saksi di akhirat dia pernah berjihad di jalan Allah. Kemudian diharamkan orang yang syahid di dunia itu untuk mensolatinya dan memandikannya. Kemudian ada juga syahid akhirat yang telah disebutkan tadi. Dia wajib keempat-empatnya. Kemudian bagaimana dengan orang yang berihram atau orang yang berhaji? Maka dia juga diwajibkan keempat itu. Wajib dimandikan, wajib memandikannya, wajib mengkafaninya, wajib mensolatinya, dan juga wajib mengkuburkannya. Hanya saja ada perbedaan dengan orang yang normal, mati dalam keadaan normal. Apa perbedaannya? Yaitu orang yang mati dalam keadaan ihram, kalau laki-laki maka hendaknya kepalanya terbuka. Kalau orang normal kan biasanya tertutup kepalanya. Tapi ketika orang laki-laki yang meninggal dalam keadaan ihram, maka kepalanya dibuka. Kemudian kalau untuk perempuan wajahnya terbuka. Kepalanya tetap tertutup tapi wajahnya harus dibuka. Ketika perempuan mati dalam keadaan ihram. Itu tadi. Dalam hal ini, kemudian yang selanjutnya adalah janin yang keguguran, yaitu
janin yang keguguran dari perut ibunya. Bagaimana? Maka dirinci kalau misalkan bayi tersebut berumur 6 bulan atau lebih, maka ketika ada tanda-tanda kehidupan dan masih ada bentuknya, maka ia harus ada 4 hal tersebut, harus dimandikan, harus juga kafani, disolati dan dikuburkan. Kemudian kalau dia di bawah 6 bulan, tetapi masih ada tanda kehidupan dan masih ada bentuknya, maka diwajibkan juga 4 hal tersebut. Tetapi beda halnya ketika tidak ada bentuk dan tandanya, maka boleh dimandikan, disunnahkan mengkafani dan mengkuburkannya, tetapi haram disolati karena tidak ada bentuknya. Kan haram untuk mensolati barang mati kan, maksudnya mensolati barang yang tidak ada bentuknya. Contohnya bayi tersebut masih berupa segumpal daging atau segumpal darah. Kemudian di bawah 6 bulan ada bentuknya tetapi tidak ada tanda kehidupan. Bagaimana? Maka dia wajib 3, yaitu wajib dimandikan, wajib dikafani, dan wajib dikuburkan. Tetapi haram disolati. Itu untuk orang yang keguguran. Kemudian untuk mayat laki-laki maka ia harus dimandikan oleh orang laki-laki. Tidak boleh dimandikan oleh orang yang perempuan, kecuali orang yang perempuan ini mahramnya. Contohnya adiknya atau kakaknya atau istrinya, maka boleh untuk memandikan laki-laki tersebut. Begitu pula sebaliknya, ketika mayat tersebut perempuan, maka harus yang memandikan itu perempuan, kecuali yang mahramnya. Kakaknya, bapaknya, bapaknya atau suaminya gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan dalam daerah tersebut, di daerah tersebut tidak ada mahramnya, tidak ada perempuan sama sekali, maka langsung saja dimasukkan ke dalam kubur tanpa dimandikan, tanpa disolatkan, hanya dikafani saja langsung dikuburkan. Karena wanita ini walaupun sudah menjadi mayat bakal mengundang syahwat, walaupun yang mandikan itu ulama besar di kampungnya, tidak diperbolehkan. Itu untuk diwajibkan hak sebagai seorang mayit. Ada 4, yaitu memandikan, mengkafani, dan mensolatkan dan mengkuburkan. Kemudian selanjutnya adalah aqallul ghusli. Kita membahas tentang yang paling sedikit, maksudnya adalah sunnahnya, wajibnya, paling tidak minimal daripada memandikan mayit itu adalah ta'mimu badanihi bil ma'i, yaitu mengguyur seluruh badannya dengan air. Jadi harus seluruh badannya itu diguyur dengan air, jangan sampai ada badan yang tidak terguyur. Jadi harus air itu merata ke seluruh badan si mayat, itu paling tidak wajibnya. Tetapi disunahkan wa akmaluhu ayyaghsila sawataihi, yaitu menggosok atau membersihkan 2 kemaluannya. Dengan cara apa? Dengan cara ya nanti kita lihat syarahnya. Wa ayyuzilal qadara min anfihi, yaitu menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di hidungnya, yaitu dengan cara istinsyak, seperti halnya istinsyak di dalam wudu. Wa ayyuwaddi'ahu, dengan kemudian diwudukan. Jadi mayat itu juga diwudukan sebagaimana orang yang hidup, dengan niat juga, dengan niat. Wa ayyadluka badanahu bisidri, dan hendaklah dimandikan, setelah itu semua dimandikan dengan air sidr atau air daun bidara. Wa ayyusabbal ma'a alaihi thalathan, dan hendaklah setelah itu dibilas dengan air sebanyak 3 kali. Nah, bagaimana tutorial cara memandikan mayit dengan sunah-sunahnya sekaligus? Nah, maka yang pertama adalah hendaklah seseorang itu seseorang yang memandikan itu memegang perutnya dengan tangannya yang kiri dengan halus.
sehingga semua najis dan kotoran yang ada di kubul maupun dubur yang ada kemaluan bagian depan dan belakang itu keluar dengan cara diurut perlahan dengan tangan kirinya. Kemudian setelah itu semua najisnya dihilangkan. Kemudian setelah semua najis dihilangkan dari badannya, kemudian membersihkan hidung. Semua kotorannya di hidung dibersihkan. Kemudian juga giginya juga disikat, yaitu dibersihkan juga gigi-giginya. Setelah gigi bersih, kemudian hidung bersih, semua kotoran yang ada di perut juga sudah plong, udah bersih, kemudian diwuduhkan. Jadi mayat diwuduhkan dengan cara niat fardu wudu atau niat kewajiban berwudu. Sebagaimana orang yang hidup diwudukan mulai dari tangannya. Saya nawaitu sunnata al-wudu. Ya, niatnya untuk si mayatnya itu ya tentunya. Saya niat mewudukan si mayat. Sunnahnya dulu tangan, kemudian setelah itu wajah. Diusap 3 kali wajah. Tentunya niatnya bersamaan dengan ketika mengusap wajah. Kemudian setelah itu tangannya diusap 3 kali. Kemudian tangan kanannya, tangan kirinya, kemudian rambutnya, kemudian telinganya, sampai ke kedua kakinya. Setelah wudhu, kemudian air tersebut itu sebelum itu seluruh badan dialirkan air. Jadi seluruh badan dialirkan air dulu. Setelah itu baru airnya disiram, dicampur dengan air sidr, yaitu air daun bidara. Kemudian dengan cara apa? Dengan cara pertama adalah kepalanya. Setelah air dicampur dengan air bidara, pertama adalah kepalanya. Kepalanya dibasuh dulu, kemudian wajahnya, kemudian setelah itu jenggotnya. Kalau dia punya jenggot, kalau dia laki-laki punya jenggot, di sela-sela jenggotnya. Kemudian setelah itu badan sebelah kanan yang depan dialirkan. Kemudian setelah bagian depan kanan, kemudian pindah ke bagian depan yang kiri, bagian depan yang kiri. Kemudian bagian belakang sebelah kanan, kemudian bagian belakang sebelah kiri. Setelah itu semuanya sudah selesai, kemudian dicucilah kakinya. Yang paling terakhir adalah kakinya. Kakinya dicuci. Kemudian setelah semuanya dilumuri oleh air sidr, barulah dibilas dengan air yang bersih, yang jernih, dengan cara 3 kali, yaitu seluruh ambil air 1 ember, 3 ember, pokoknya 1 ember itu harus seluruh badan si mayat itu terkena. Kemudian ember kedua, kemudian ember ketiga. Nah, setelah itu disunahkan terakhir itu pakai kapur. Jadi airnya dicampur dengan air kapur, kemudian dilumurkan ke badan. Jadi seperti itu. Itu yang berkenaan dengan memandikan mayit. Insya Allah mudah ya. Kemudian faslun aqallul kafani, yaitu yang minimal banget mengkafani mayit, saubun ya ummuhu, hanya 1 pakaian yang mana pakaian tersebut itu menutupi semua badannya. Wa akmaluhu lirrajuli thalathu lafaif, dan yang paling sempurna untuk kaum laki-laki, yaitu disunnahkan maksudnya itu 3 helai kain kafan. Walil mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lafafatani. Dan untuk perempuan itu adalah 3. Untuk perempuan adalah komis. Yang pertama adalah komis. Komis itu sesuatu yang menutupi dari pundak sampai dengan kaki. Kemudian khimar. Setelah itu khimar, yaitu kain yang menutupi rambut atau kepala. Wa izarun, yaitu kain yang menutupi dari pusar hingga kaki. Walafafatan. Setelah itu, setelah dipakaikan komis, khimar, dan izar, sarung atau rok,
kemudian barulah dibalut dengan kain kafan sebanyak 2 kali. Totalnya adalah 3 kalau digabungkan. Nah, dalam hal ini sebenarnya cukup ya, cukup dalam mengkafani cukup 1. Hanya saja disunnahkan 3. Nah, bagaimana ketika mayit itu dalam hal ini ketika mayit punya uang untuk membeli 3 kain kafan, maka dibelikan dulu kain 3 kafannya itu, baru dibagikan harta warisnya itu. Tetapi kalau sekiranya mayit tidak punya uang untuk membeli 3 kain helai, maka cukup 1. Tetapi bagaimana kalau misalkan si mayit ini tidak punya uang sama sekali, tidak meninggalkan harta sama sekali, walaupun untuk membelikan sehelai kain kafan, maka dalam hal ini masyarakat yang diwajibkan untuk membelikan kain kafan tersebut. Ya iuran lah. Kain kafan kan berapa sih? Nggak nyampe 100.000 kan iuran. Ya paling iuran 10.000 atau 20.000. Kalau di Indonesia mungkin nggak ada ya yang seperti itu. Tapi dalam hal fikih ini dibahas. Kalau misalkan tidak ada sama sekali peninggalan si mayit, maka iuran. Masyarakat diwajibkan untuk iuran untuk membelikan kain kafan untuk si mayit tersebut. Kemudian kita masuk ke pembahasan sholat jenazah. Faslun arkanu sholatil jenazah sab'atun. Yaitu rukun daripada sholat jenazah itu ada 7. Al-awwalu an-niyatu. Ya, dalam hal ini niat. Dulu sudah kita bahas, yang penting niat sholat itu, niat pertama melafadzkan niatnya. Maksudnya bukan melafadzkan ya. Pertama niatnya dulu, kemudian menunjukkan kefarduannya, kemudian menunjukkan sholat apa gitu. Kalau dalam konteks ini, karena sholat jenazah hukumnya fardu kifayahnya itu tidak usah disebutkan. Cukup nawaitu salat ala hadzal mayyit atau nawaitu fardhul janazah. Sudah cukup. Atau saya niat sholat jenazah fardu. Saya niat fardu sholat jenazah. Sudah tidak usah dibingungkan masalah niat ini. Saya niat kewajiban sholat jenazah. Cukup itu. Allahu Akbar. Bersamaan dengan takbiratul ihram. Kemudian ats-tsani arba'u takbirat. 4 takbir. Nah, dalam hal ini 4 takbir ini adalah dalam sholat jenazah itu wajib, rukun. Berbeda halnya dengan sholat id. Kalau sholat id, kalau misalkan ada seseorang yang masbuk dalam sholat id, itu tidak perlu 7 takbir, cukup 1 takbir saja kalau dia masbuk. Karena takbir selain takbiratul ihram di sholat id itu adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Tetapi dalam takbir sholat jenazah ini hukumnya wajib. Ketika misalkan seorang makmum masbuk di rakaat di takbir yang kedua, maka ia harus menambah takbir lagi. Ketika imam salam harus menambah 2 takbir lagi, atau ya menambah 2 takbir lagi, itu seperti itu. Misalkan contohnya biar gampang, makmum mendapati takbir ketiga, dia tetap baca Fatihah, kemudian baca di takbir ke imam sudah takbir keempat, makmum masih takbir kedua, imam salam, makmum melanjut lagi takbir ketiga, kemudian takbir keempat baru salam, seperti itu. Ats-tsalits al-qiyamu 'alal qadiri. Ya, yang ketiga adalah harus berdiri bagi orang yang mampu. Harus berdiri bagi orang yang mampu. Kemudian ar-rabi'u qiraatul Fatihati. Qiraatul Fatihati. Harus membaca surat Al-Fatihah. Jadi ketika habis takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram atau takbir yang pertama, diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Dulu sudah kita bahas ya, apa saja rukun-rukun daripada suratul Fatihah. Kemudian al-khamisu as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Jadi setelah takbir yang kedua membaca salawat. Minimal salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih bagusnya lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Itu lebih baik lagi kalau di baca semuanya, tetapi paling minimal sekali Allahumma sholli ala Muhammad. Mau pakai Sayyidina mau nggak pakai, dua-duanya bagus. Tetapi dalam madzhab Syafi'i pakai Sayyidina itu lebih baik karena untuk menghormati Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. As-sadisu ad-du'a lil mayyiti ba'da tsalitsah. Kemudian rakaat ke-3 itu diwajibkan untuk mendoakan si mayit. Minimalnya Allahumma arhamhu. Itu paling minimal. Paling minimal sekali Allahumma arhamhu, sudah sah salatnya. Tetapi kalau mau akmal, mau lebih sempurna lagi, baca kalau misalkan mayitnya laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau mau sempurna. Kalau misalkan perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha dan lain sebagainya. Banyak sekali doa-doanya, bisa dicari di kitab-kitab fikih. Kemudian as-sabiu as-salamu. Nah, setelah rakaat ketiga, kemudian yang terakhir adalah bukan rakaat ya, maksudnya setelah salam ketiga, kemudian salam. Setelah takbir ketiga, kemudian salam. As-sabiu as-salamu. Nah, salam ini waktunya setelah takbir keempat. Jadi ketika takbir keempat itu salam. Nah, biasanya di takbir keempat itu disunnahkan untuk membaca juga, tetapi dalam ini mendoakan mayit tidak diwajibkan. Dalam takbir keempat itu tidak diwajibkan, tetapi di takbir yang ketiga itu diwajibkan. Nah, yang disunnahkan di takbir yang keempatnya, setelah takbir keempat disunnahkan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, disunnahkan membaca doa untuk si mayit. Kalau misalkan perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Tinggal diubah-ubah aja, kalau laki-laki pakai hu domirnya, kalau perempuan pakai ha. Lahu atau laha. Perempuan laha, kalau laki-laki lahu. Ya, seperti itu aja. Ya, untuk pertemuan kali ini insya Allah kita cukupkan sekian. Insya Allah untuk pembahasan tentang kubur, untuk pengkuburan, insya Allah kita lanjutkan di pekan selanjutnya, insya Allah ta'ala. Kita cukupkan dengan sekian. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, insya Allah kita membuka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih teman-teman semuanya. Insya Allah kita lanjutkan di pekan selanjutnya.
di jam yang sama, di hari yang sama, insyaallah ta'ala. Kami pamit dulu teman-teman sekalian. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.